guys, balik lagi bareng aku Niku. Di kesempatan kali ini kita bakal ngelanjutin part 2 kita untuk seri cara membuat parkour ya guys ya. Bagi kalian yang belum lihat part 1 aku bisa tonton di video aku yang ini. Dan sekarang kita akan lanjutkan untuk part 2 nya. Bagi kalian yang tertarik untuk tahu part-part selanjutnya ataupun mau belajar bagaimana cara membuat map di Craftland Free Fire, tentunya kalian jangan lupa untuk subscribe aku ya biar tambah semangat untuk buat video kedepannya. Oke, nggak perlu tunggu lama lagi, kita langsung aja mulai untuk tutorialnya. Pertama di sini aku siapin untuk layoutnya ya. Jadi ini konsepnya aku akan buat memanjang. Jadi ukuran yang aku pakai ini adalah 50 kali 15 ya guys ya. Jadi untuk blok X nya aku buat 15 dan blok Z nya aku buat 50. Ini caranya, kalian tambah blok dulu, habis itu kalian sesuaiin ukurannya. Caranya ada di bagian properties bawah itu, sebelah properties ada skala. Jadi skalanya kalian tinggal ganti X nya 15 dan untuk Z nya 50 ya guys ya. Sekarang aku ganti untuk warna dan teksturnya, aku mau pakai konsep dengan warna biru ya guys ya. Ini aku coba latarnya di abu dan kurang oke, jadi aku mau ganti dia di biru muda ini ya guys ya. Ini aku mau positioning untuk start dan finish stage yang kedua ini ya guys ya. Jadi aku buat blok ini aku buat di ukuran X nya, ukuran Z nya itu di 4, Y nya itu ketinggiannya di 3, dan X nya itu untuk lebarnya sendiri aku buat sama ya dengan bawahnya yaitu 15. Jadi ini ukuran bloknya 4 kali 15 kali 3. Ini tinggal aku warnain, habis itu kita atur posisinya dan kita buat dia di dua sisi. Ini aku warnainnya dengan warna putih ya guys ya. Jadi ini satu sisi untuk start pointnya dan satu sisi untuk end point di stage 2 nya. Untuk obstacle parkurnya sendiri aku mau buat itu di ketinggian 3. Jadi ini aku naikin ketinggiannya di ketinggian 3. Terus aku pilih blok yang aku mau pakai untuk obstacle-nya. Ini aku pilih yang silinder seperti biasa. Terus aku atur dulu untuk besarnya ya. Jadi untuk scale-nya ini aku buat di ketinggian 0,1. Habis itu lebarnya itu di 2. Setelah itu aku mau atur untuk warnanya seperti konsep, jadi aku mau pakai warna biru ini guys ya. Habis itu tinggal kita copy. Karena ini aku tengah-tengahnya mau ada tantangan sedikit, jadi aku isi dulu bagian sisinya yang finish point dan start point ya. Jadi ini aku tambahin masing-masing 3 blok. Dan jangan lupa ya guys ya, setelah kalian taruh blok itu ingat untuk dicoba apa memungkinkan untuk diloncati atau enggak ya guys ya. Itu harus setiap kali dicoba ya guys ya. Next aku mau buat ini poin utama untuk tantangan di stage ini ya. Jadi aku mau buat kayak ada suatu obstacle yang bergerak ke kanan dan ke kiri, tapi kalau kamu sentuh itu kamu akan tereliminasi. Jadi ini aku buat stage nya pertama dulu. Aku buat dasarnya pakai yang kotak memanjang. Ini panjangnya aku sesuaiin dengan ukuran 10 ya. Jadi itu X nya ada di 10. Aku atur posisinya biar dia pas di ketinggian 3. Habis itu aku warnain ini di warna putih. Untuk ngebuat obstacle yang pas kamu sentuh kamu bakal tereliminasi, kamu perlu dome zone ya guys ya. Untuk dapetin dome zone itu sendiri kamu bisa lihat di objek. Habis itu di kanan kamu bisa pilih di function object. Habis itu ke trigger ada dome immortal zone. Place di sini. Habis itu kalian untuk objeknya sendiri bisa cari di asset store atau kalian bisa pakai apa aja terserah, tapi biar gampangnya bisa dicari di asset store di bagian atas. Ini aku nunggu biru-biru lucu sekali, tapi kayaknya aku mau pakai warna biru aja biar sesuai konsep. Jadi aku searching di keyboard, itu ada di bagian kanan atas
Aku buat blue doll dan pilihannya nggak ada yang begitu menarik ya. Aku coba ganti di blue aja. Mudah-mudahan ada yang oke. Oke, ini bluebird kayaknya lucu ya. Jadi kita pakai ini aja. Habis itu kita download dan use. Nah, kayak gini nih bentukannya. Jadi aku mau pakai ini aja. Kita sesuaiin untuk domsonnya sekarang biar gedean lagi dikit dari bonekanya. Jadi ini kayaknya bisa di 2x2 ya guys ya. Jadi X, Y, Z ya, kalian ganti ke 2. Oke, sekarang untuk scriptnya kita script sedikit ya. Jadi biar boneka itu bergerak. Jadi kamu bisa langsung saja ke setting. Habis itu scroll ke bawah, ada edit script, global script, kalian pencet itu. Kemudian kalian pilih di private event on a week, itu artinya saat kalian terbangun, saat kalian ada di game. Kalian wait for millisecond, artinya ada waktu tunggunya biar ini nggak ngebug ya. Ini aku buat di 100. Habis itu untuk logicnya kamu cari conditional loop. Kamu pencet angka plusnya itu akan muncul pilihan true false. Kamu pilih true. Habis itu di wait for millisecond lagi. Ini aku buat 50 guys ya. Setelah itu cari set property. This entity aja kalian klik. Cari no entity, klik yang kayak pensil itu, lalu klik bonekanya. Habis itu set propertinya ganti di position dan value-nya itu kalian cari searching for block itu vector addition. Setelah itu X-nya itu X, Y, Z yang value A-nya itu kalian hapus. Kalian cari lagi get property. Di get property ini kalian klik tanda panah, cari yang no entity lagi. Kemudian klik lagi ke bonekanya, lalu ini buat position dan taruh di value A. Dan value B-nya itu kalian hapus ini, cari get vector ya guys ya. Get vector ini bakal nandain sampai di mana kalian bakal balik lagi bonekanya, karena boneka itu kan perginya bolak-balik gitu ya. Jadi luas yang kalian ganti itu di X-nya itu buat 0,25. Oke, di sini kita lihat dulu scriptnya. Dan untuk domsonnya itu sendiri kalian cari lagi set property, habis itu klik tanda tambah no entity lagi, klik di domsonnya itu kita ganti ke set propertinya parent ya guys ya. Itu artinya bakal ngikutin objek lainnya. Objek yang dia ikuti ditambah lagi itu klik no entity burungnya. Jadi kemanapun burungnya pergi, domsonnya bakal ikut ke situ ya guys ya. Habis itu oke, ini kan baru loop satu arah. Untuk ngeloopnya 2 arah, kalian cari lagi ke logicnya ya guys ya. Di bagian kiri itu logic, terus ke bawah loop of integer ring. Masukin script kalian yang 3 tadi itu ke dalamnya ya guys ya. Ini untuk satu arah, dan untuk end value-nya kalian buat 40. Kenapa 40? Karena untuk setiap 10 blok itu pasnya emang end value-nya di 40 ya guys ya. Jadi kalau kalian mau buat panjangnya lebih dari 10, kalian tinggal tambahin aja seberapa itu ya guys ya. Habis itu untuk baliknya lagi, ini kan baru satu arah. Untuk balik lagi kita copy lagi loop of integer ring-nya itu. Tekan di loop of integer ring-nya itu, habis itu di bawah itu akan muncul option copy ya guys ya. Habis itu paste kalian tarik ke bawah. Yang harus kalian ganti adalah di bagian get vectornya ini kalian buat nilainya minus 0,25. Jadi setelah langkah ke 40 lebih 0,25 bakalan balik lagi boneka itu. Kayak gitu ya konsepnya guys ya. Ini sekarang kita pindahin biar pas di tengah. Sekarang kita debug ya guys ya, kita coba dan kita tes. Tapi sebelum itu kita pindahin dulu spawn point-nya, kita pinjam dulu yang dari stage satunya. Kita taruh di sini, oke. Dan kita mulai debug ya guys ya.
di task mode dan start. Oke, itu kalian bisa lihat sendiri bonekanya sudah bergerak ya, jadi itu lucu banget. Habis itu kita coba apakah kita tereliminasi. Oke, itu udah siap. Untuk next apa yang harus kita lakukan adalah untuk menduplikatnya guys ya. Jadi itu kita balik dulu ke project yang kita lagi kerjain. Ini aku ganti dulu sebentar ya bloknya, ini terlalu tinggi menurut aku atur di ketinggian 0,1. Ini tinggal kalian ganti-ganti aja skalanya. Habis itu kalian tarik garis bantunya di ketinggian 3 ya guys ya, biar mudah untuk kerja kalian. Habis itu kita copy ini untuk pijakan berikutnya dan kita please di sini biar tambah menantang ya guys ya. Habis itu kita copy lagi untuk tempat bonekanya itu sendiri, kita please di sini. Kita copy lagi pet yang biru, kita buat dia berjauhan. Habis itu tempat bonekanya aku mau buat 3 ya guys ya. Jadi ini aku copy lagi 1. Nah oke, tapi ternyata ini terlalu jauh, aku tambahin lagi 1 vet untuk ke finish point di stage 2 nya guys ya. Kita copy paste sekarang untuk objeknya ya. Jadi untuk boneka burung dan domsonnya kita copy dulu ke stage yang kedua dan stage yang ketiga ya guys ya. Kita balik lagi ke scriptnya, cari di setting, habis itu ke global script, kemudian kalian copy ya script atasnya, habis itu di paste, kalian pindahin ke bawah. Yang harus kalian lakukan sekarang adalah mengganti semua objek yang ada di sini ya. Tekan tanda pensil itu di objek grupnya itu, kita pindahin ke boneka yang kedua. Habis itu yang di get property juga sama. Yang di bawahnya domsonnya juga diganti ya guys ya, jadi domson di yang kedua. Ini klik tanda pensil, klik di domsonnya, habis itu ada di bagian akhir itu bonekanya. Kemudian loop integer ringnya juga sama, kita klik pensilnya boneka yang kedua. Ini di get propertiesnya juga boneka yang kedua, domsonnya domson yang kedua, dan yang terakhir bonekanya itu juga boneka yang kedua. Tapi guys, ini kan baru arah yang sama ya muternya. Kalau kalian mau nge-reverse itu, kalian tarik loop of integer ring yang paling bawah, itu kita pindahin ke atas guys ya. Jadi itu bolak-balik, yang satunya dari kanan ke kiri, yang satunya dari kiri ke kanan. Jadi kayak gitu konsepnya guys. Dan untuk boneka yang di stage terakhir yang ketiga, kalian copy lagi karena itu arahnya sama ya, yang dari kanan ke kiri. Jadi kalian tinggal copy yang script paling atas. Kita copy script paling atas, lalu kita pindahin ke bawah dan paste ya guys ya, itu pindahin ke bawah. Habis itu kita tinggal lakuin cara yang sama kayak tadi, kita ganti objeknya, kita ganti domsonnya ke yang ketiga guys ya. Nah, kita sekarang udah siap untuk scriptnya, tinggal kita pindahin bloknya agar pas dengan bonekanya ya guys ya. Ini kita pindahin, ini juga kita pindahin lebih ke kiri lagi sedikit. Habis itu kita coba ya guys ya, ini kita debug dulu. Oke, ini bisa kalian lihat sendiri, lucu banget ya guys ya. Kita sekarang coba apa memungkinkan untuk dilewati rintangan ini. Oke, udah siap ya guys ya. Kita balik lagi. Habis itu kita tambah dinding ya guys. Tapi sebelum tambah dinding, ini kita hide dulu untuk triggernya biar tidak kelihatan. Jadi itu bisa kalian pilih properties, show hide triggernya itu di off ya guys ya. Itu membuat trigger itu nggak kelihatan. Sekarang kita tambahin trigger juga untuk di bawahnya. Saat pemain jatuh, dia bakal tereliminasi.
Ini kita tepatin di tengah-tengah, habis itu kita atur untuk posisinya dan kita hide juga ya guys ya. Next step kita buat untuk dindingnya. Jadi untuk dindingnya itu sendiri aku mau pakai warna biru. Habis itu untuk ketinggiannya aku atur di 10. Jadi untuk panjangnya sendiri mengingat itu 50, jadi X, Y setnya itu adalah X1, Y nya 10 dan setnya itu adalah 50 guys ya. Ini tinggal aku copy untuk sisi lainnya dan kemudian kita buat untuk dinding bagian lebarnya guys ya, itu tinggal copy paste dan sesuaiin ukuran aja. Untuk atapnya sendiri kita copy aja bagian lantai bawahnya ya. Ini aku share dikit untuk domsonnya, tinggal aku copy, aku titip dulu di sebelah, lalu balikin domsonnya lagi. Oke, tinggal sekarang aku select, terus kita taruh di atasnya. Yang perlu kita lakuin sekarang adalah, ini hal penting ya guys ya, menghubungkan stage 1 ke stage 2. Jadi kita geser dulu atapnya yang stage 2 dan stage satunya juga kita geser untuk atapnya guys ya. Setelah itu finish point yang di stage 1 kita pindah ke stage 2. Jadi game akan berakhir di stage ini ya guys ya. Kemudian kita pasang lagi. Untuk menghubungkannya itu sendiri kita bisa pakai script teleport, tapi kalau kalian baru pemula kalian bisa pakai di function object. Itu ada pilihan di interaktif, ada dua portal yang bisa kamu pakai, portal A atau portal yang di bawahnya. Tapi ini aku pakai yang portal A. Portal A ini saat dipakai dia one way ya guys ya, jadi cuma satu jalur. Kalau kamu pasang di sini startnya dan berakhir di stage yang kedua, kamu nggak bisa balik lagi ke stage pertama. Jadi ini aku sesuaiin dulu, habis itu aku tarik finishnya itu ke stage 2. Oke, ini aku posisiin, dan untuk span pointnya kita pindahin sekarang ya. Span point yang ada tadi kita buat tes, kita pindahin ke stage 1. Ini tinggal ke select, habis itu pindahin ke sini. Oh iya, kemarin ini kekecilan jadi ada jatuh-jatuh. Kalau 4 orang jadi kita gedein dikit, habis itu kita pindahin span pointnya ke sini. Oke, ini penghubungnya udah jadi. Sekarang yang kita tambahin adalah cari ke general, ke basic structure. Habis itu ada di mode esensial ya guys ya. Mode esensial terus checkpoint. Jadi kita tambahin checkpointnya. Aku tambahin checkpoint di sini biar orang jatuh di stage 1 itu nggak perlu balik ke, yang jatuh di stage 2 nggak perlu balik ke stage 1 ya guys ya. Jadi jatuhnya tinggal langsung ke sini. Dan ini di depan rintangan yang susah aku tambah checkpoint. Dan ini terserah kalian ya guys ya, kalau kalian mau ngebuat dia itu dalam mode hard, kalian bisa buat checkpointnya lebih jarang. Tapi kalau kalian mau buat di mode easy, buat checkpointnya itu lebih sering ya guys ya. Ini tinggal kita tutup atapnya dan kita bisa debug ya guys ya. Kita bisa lihat gimana hasil untuk part 2 kali ini. Ayo kita cek. Oke, ini kita start di stage pertama yang kita buat kemarin ya guys ya. Bagi kalian yang belum lihat gimana cara buat ini, tonton video aku ya. Sekarang kita ke stage yang kedua, ini kita pasang teleport. Oke, teleportnya udah benar bekerja dengan baik. Wah, itu lucu banget ya guys ya. Jadi untuk part selanjutnya bisa kasih tahu aku kalian mau tantangan yang seperti apa, bisa dikasih saran juga untuk warnanya mau warna apa. Jadi tunggu komennya guys ya. Jangan lupa subscribe, di share juga, dan di like juga untuk videonya biar aku tambah semangat untuk konten berikutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.